AF, dan NO. Kedua orang pelaku penganiayaan terhadap Tri Nur Cahyanti, warga desa Mambak, Pakis Aji, Jepara, memenuhi panggilan penyidik Reskrim Polres Jepara untuk tahapan mediasi sebelum perkaranya dinaikkan ke tahap 2 untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jepara dan dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Selamat siang, bahwa kali ini saya bersama klien berada di Satreskrim Polres Jepara. Hari ini adalah hari di mana menjelang ditetapkannya sebagai tersangka antara dua belah pihak, yaitu antara pelapor dengan terlapor dan masing-masing menjadi korban. Ini sebelum keduanya ini diberikan menjadi tersangka, maka diperlukan mediasi terlebih dahulu yang dimediasi oleh pihak Satreskrim Polres Jepara. Namun dalam hari ini keduanya masih alot untuk mempertimbangkan bagaimana permintaan ganti rugi yang belum bisa disepakati, sehingga untuk mediasi kali ini masih ditunda dan akan dilaksanakan pada Senin di depan. Belum disampaikan bahwasanya ini adalah klien saya bernama Tri Nur Cahyanti, warga desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Klien saya ini mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang suami istri berinisial A dan N. Itu terjadi pada tanggal 16 September tahun 2024. Kemudian pada tanggal 11 2024 klien saya ini melapor ke Polres Jepara, dan pada akhirnya kedua-duanya atau kedua belah pihak, yaitu 3 orang, dinyatakan sebagai tersangka. Dan ini menjelang akan dinaikkan dan dilimpahkan ke kejaksaan. Agenda yang akan dilakukan oleh tim mediasi minggu depan kira-kira apa? Ya, untuk menyampaikan mediasi ulang bahwasanya dari mediasi yang belum disepakati tersebut dinyatakan sebagai mediasi tidak berhasil. Maka sementara tadi dari pihak pelaku yang ada 2 itu, pihak penasihat hukumnya meminta kepada pihak penyidik Polri agar perdamaian ini bisa diberikan waktu ulang, diatur ulang waktunya, dan dilakukan mediasi untuk yang kedua kalinya pada hari Senin yang akan datang itu. Jadi mereka mintanya ya bagaimana bisa di-scan ulang untuk acara damai ini. Mediasi dilakukan untuk mendapatkan win-win solution sebelum dilakukan tindak lanjut proses selanjutnya. Dan itu memang wajib oleh pihak kepolisian sebelum melanjutkan proses ke berikutnya. Ya, begitu. Memang ini kan delik aduan ya. Jadi delik aduan itu memang sudah menjadi kewajiban penyidik Polri untuk melakukan restoratif of justice atau mediasi sebelum dinaikkan ke tingkat lebih lanjut, yaitu ke tahap 2 atau ke kejaksaan. Jadi sebelum dilimpahkan ke kejaksaan atau P21, maka antara pelapor dengan terlapor atau sama-sama pelapor ini dilakukan mediasi dulu agar bisa diselesaikan sebelum masuk ke persidangan, atau istilahnya adalah non litigasi. Ya, dari mediasi tadi sebetulnya yang pihak yang masih buntu atau kesulitan dari pihak yang terlapor atau pihak yang melapor? Semuanya terlapor dan pelapor. Hanya saja dari pihak klien kami ini kan pasal 351. Sementara dari pihak lawan itu adalah pasal 170 junto 351, yang artinya bahwa klien kami ini mengalami korban pengeroyokan. Jadi korban penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Maka dari sisi hukum bahwa kami ini lebih diuntungkan karena mereka pelakunya atau calon tersangkanya itu ada 2 orang. Sementara tersangka kami ini adalah hanya 1 orang dan sifatnya dia mempertahankan diri di rumahnya. Ini di rumah di kamarnya beliau ini mempertahankan diri. Sehingga dari sisi pertimbangan peratan hukum, beliau ini lebih ringan karena berada di rumahnya ini. Dilakukan penganiayaan di rumahnya sendiri. Namun apapun itu, sebagai pendamping hukum bahwasanya
ketika hukum ini berproses sampai dengan ke persidangan, maka semuanya mengalami kerugian. Untuk itu kami sarankan kepada kedua belah pihak agar bisa mencari jalan yang terbaik, yaitu melalui jalan damai, restorative of justice. Karena dengan perdamaian itu tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, semuanya menang.